Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Penatua Ibu Debbie Lambe dari PKLU Jemaat Kasih Karunia Tangerang, Banten. Pagi ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan kami masih merasakan akan kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga pada pagi ini Tuhan bersama dengan PKLU kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab sebagai hamba-Mu kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan Allah itu Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Dan renungan pagi yang diberi judul Deritaku Berganti Sukacita. Profesor Senjaya mengatakan dalam tulisannya, sengsara membawa nikmat, bahwa untuk membentuk diri seperti Kristus dibutuhkan sekolah penderitaan. Tidak ada cara lain, karakter Kristus tidak akan terwujud dalam diri kita hanya dengan beribadah di gereja setiap hari Minggu atau ibadah-ibadah lainnya. Semua itu penting, namun tidaklah cukup. Penderitaan akan bermakna apabila kita tetap setia padanya dan lihat hasilnya pasti sukacita.
Derek Titbol mendefinisikan sukacita yang dimaksud sebagai berikut: an unnatural reaction of deep, steady, and full thankful trust in God, yang artinya reaksi yang tak wajar dari rasa syukur yang mendalam, mantap, dan murni terhadap Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, Hana berdoa dengan suasana hati yang sesak dan sedih. Tadi pembacaan Alkitab saat ini menggambarkan sukacita dan ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Doa puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh sebuah hadiah. Doa Hana adalah puji-pujian seorang pribadi yang menyembah Tuhan. Dan perhatikan apa yang dikatakan Hana. Hatiku bersukaria karena Tuhan, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu, di ayat yang pertama. Ungkapan Hana ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Saudaraku, Tuhan mengajar kita bahwa sukacita bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan sebuah kepuasan yang mendalam atas rencana Tuhan, yang kita tahu adalah untuk kebaikan kita dan tujuannya. Sukacita bukan berarti bahwa kita akan selalu bangun dengan tawa yang lebar setiap harinya. Sukacita bukan juga berarti bahwa kita akan selalu riang gembira dalam kehidupan. Sukacita adalah sebuah keputusan untuk melihat tujuan Allah ketika segala sesuatunya runtuh. Sukacita adalah pilihan setiap hari, sekalipun ada hal-hal yang membuat air mata menetes. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan satu di dalam doa syukur. Terima kasih Bapa, kalau kami pada pagi ini boleh diperkenankan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita, untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Sebab kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam usia kami yang semakin menua, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, bahkan kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan di dalam kesehatan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan setiap kami sebagai PKLU untuk senantiasa bersukacita, untuk kami boleh senantiasa bersyukur, bahkan kami boleh semakin dikuatkan dan kami boleh memiliki semangat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita, dan kita boleh tetap semangat dan tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.